Oke sahabat otomotif, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya di channel Sabila Motor. Kali ini saya sudah berada bersama Mas Wenceslaus Jeputra. Oke. Sesuai dengan progres kami di Sabila Motor, artinya dalam rangka mengevaluasi pengalaman beliau selama berada di Sabila Motor. Antara lain progres yang kami buat adalah 15 hari beliau berada di Sabila Motor pertama. Itu yang pertama, 15 hari pertama. Artinya ini adalah merupakan progres yang kami Sabila Motor buat dalam rangka untuk memastikan perkembangan pemahaman ataupun hal-hal apa saja yang Mas Wenceslaus Jeputra ini yang sudah dia ketahui. Kemudian juga hal-hal apa saja yang belum dia pahami atau belum dia ketahui selama berada di sini. Makanya untuk memastikan semua itu, saya akan mencoba mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mas Wenceslaus Jeputra ini untuk memastikan apa saja hal-hal yang sudah dia pahami dan hal-hal yang belum dia pahami, dan kemudian juga selama beliau berada di sini apa saja yang dirasakan oleh ketika terlibat bersama tim dokter yang ada di sini, kemudian juga pelayanan yang lain yang dilakukan oleh Sabila Motor terhadap beliau. Nah, semua itu akan kita gali kepada beliau langsung. Oke teman-teman, ikuti terus channel kami. Oke Mas Wens, siap untuk menjawab beberapa pertanyaan daripada saya? Siap. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Mas Wen setelah berada di Sabila Motor ini? Coba diceritakan. Setelah saya di Sabila Motor, saya yang ada di Sabila Motor, berada di Sabila Motor, yang saya ketahui di sini adalah cara membongkar mesin dan cara mengenal alat-alat bagian luar dan bagian dalam mesin. Selanjutnya, dan cara membuka mesin. Pengalaman yang dirasakan langsung. Oke, mohon maaf pendukung setia channel Sabila Motor. Mungkin saya perlu klarifikasi pertanyaan saya supaya Mas Wen bisa menjelaskan lebih detail. Oke. Mas Wenceslaus Jeputra, siap? Oke. Yang saya maksudkan di sini adalah selama berada lebih kurang 15 hari di bengkel Sabila Motor ini, yang sebelum itu Mas Wens tidak tahu apa-apa. Sekarang yang ingin saya tanyakan adalah hal apa saja yang sekarang Mas Wen tahu dan bahkan Mas Wen sudah bisa melakukan sendiri. Itu yang saya maksud, untuk bisa diceritakan kepada teman-teman kita pendukung setia channel Sabila Motor. Seperti itu Mas. Katakanlah terutama sekolah juga. Katakanlah Mas Wen dulunya tidak tahu alat untuk si angin dan sebagainya. Pokoknya ceritakan semua kepada teman-teman kita itu supaya mereka juga tahu bagaimana perkembangan Mas Wen ini. Sebelum saya datang ke Sabila Motor, saya tidak tahu apa-apa dan saya tidak tahu bagaimana cara mengenal mesin dan cara mengenal alat mesin. Selanjutnya, setelah saya ada di Sabila Motor, setelah saya yang ada di Sabila Motor, yang saya ketahui di sini adalah cara membongkar mesin dan cara mengenal alat-alat bagian luar dan maupun bagian dalam.
hal-hal lain di luar daripada membongkar mesin, hal-hal lain yang sudah Mas Wen yang saya coba satu kali. Hal-hal lain yang Mas Wen sudah bisa lakukan sendiri itu apa saja? Contoh yang ringan dulu, katakanlah jangan masuk dulu di mesin ya. Katakanlah membongkar ban dan sebagainya. Kamu ceritakan semua. Pokoknya yang pernah kamu lakukan selama 15 hari di Sabila Motor itu hal-hal apa saja yang kamu rasakan langsung, yang kamu alami langsung, seperti itu maksudnya. Yang saya rasakan di sini adalah cara membongkar ban dan mengisikan angin dan menambalkan ban, Ganti angin, dan ganti angin, ganti ban luar dan ganti ban dalam. Terus apa lagi kira-kira ya selain daripada itu? Alat-alat apa lagi yang Mas Wen sudah kenal? Nah, selain daripada Mas Wen sudah bisa melakukan apa yang Mas Wen jelaskan tadi. Kira-kira apa lagi yang Mas Wen sudah, alat-alat apa saja yang sudah Mas Wen kenal selama berada lebih kurang 15 hari itu? Yang saya kenal alat di sini adalah kampas rem, dan kampas depan, kampas rem belakang, dan master, setel rem, setel rantai, potong rantai, potong bebek? tidak potong rantai. Potong rantai. Iya. Harus perjelas, potong apa? Potong rantai. Potong rantai. Kemudian apa lagi? Ceritakan semua. Dan menggantikan oli. Ganti oli. Iya. Apa lagi? Ganti apa lagi? Menambalkan ban. Sudah tadi. Apa lagi? Ganti lampu atau Ganti lampu dan kemudian alat-alat apa? Oke. Oke, Mas Wens tadi sudah menceritakan sedikit banyak hal memang yang dia sudah alami langsung dan rasakan langsung selama berada di Sabila Motor ini. Seperti itu kira-kira Mas Wens. Atau masih ada lagi yang lain yang mungkin Mas Wen kenal, yang pernah Mas Wen lakukan sendiri selama berada di sini. Kira-kira apa lagi kira-kira? Mengenal apa lagi? Pamret apa? mengenal busi dan kiprok. Mas Wen sudah mengenal antara lain busi dan kiprok ya, busi dan kiprok. Sekarang saya coba tanyakan, harus jelas juga. Jangan-jangan Mas Wen hanya kenal saja ini barang, tapi fungsi dan maksudnya jangan sampai Mas Wen tidak tahu, tidak paham karena itu. Oke Mas Wen, sekarang saya tanya, busi itu yang mana Mas Wen? Coba tunjukkan. Oke, pendukung setia. Oke, ini teman-teman, ini busi ya. Oke, busi. Oke, sudah. Busi ini fungsinya dalam satu unit sepeda motor kira-kira untuk apa Mas Ben? Fungsi busi adalah untuk mengatur, untuk melakukan pembakaran, untuk mengaturkan pembakaran dan ke dalam mesin, Di ruang mesin. di ruang mesin atau di ruang bakar. Oke ya, seperti itu tadi penjelasan dari Mas Wen Selahu Putra ini. Fungsi busi adalah di dalam satu komponen sepeda motor. Yang dimaksudkan oleh dia adalah busi ini adalah sebagai penyalaan. Kalau istilah otomotifnya Mas Wen, penyalaan atau untuk menghasilkan api pada ruang pembakaran. Karena di situ ada beberapa komponen lain yang ikut mendukung ini, antara lain bahan bakar, ada bensin, ada oksigen atau udara juga yang tercampur di situ. Sehingga dengan adanya penyalaan atau api yang keluar lewat kepala busi ini, maka terjadilah pembakaran. Kira-kira seperti itu ya, Mas Men. Oke. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya. Tadi juga Mas Wen selain daripada mengenal busi, mengenal juga apa namanya itu dari Mas? Kiprok. Mengenal kiprok. Iya. Coba dijelaskan kiprok itu apa sih kiprok? Coba dijelaskan kepada teman-teman kita.
Kiprok berfungsinya adalah dia mengatur arus ke lampu atau ke kontak. Coba diperjelas lagi, mengatur arus yang Mengatur arus ke kontak atau ke lampu. Oke, berarti kiprok adalah fungsinya mengatur arus yang ke bagian lampu dan ke kontak. Oke, ya. Nah, sekarang saya coba ingin memastikan lagi Mas Wens ini apa benar-benar paham atau bagaimana teman-teman. Ketika itu kan artinya secara umum tuh fungsinya. Nah, yang ingin saya tanya di sini Mas Wens, ketika kiprok ini tidak berfungsi atau mengalami kerusakan, kira-kira apa yang terjadi pada motor itu? Coba. Hilang pengapian. Hilang pengapian. Pengertian. Nah, baik teman-teman, ketika kiprok ini rusak, pengapian juga hilang, terjadi hilang pengapian pada motor tertentu. Contoh Iya. seperti motor apa Mas? Yang pernah Mas Motor Revo. Solid ya? Iya. Artinya kadang kalau teman-teman kalau kiprok ini mengalami kerusakan atau tidak bisa berfungsi, dia tidak sehingga terjadi kehilangan atau pengapian pada mesin motor Revo ya, Revo Absolute. Oke. Nah, seperti itu tadi penjelasan kaitan dengan alat-alat bagian luar yang beliau sudah tahu dan sudah kenal. Oke teman-teman, kita mengajukan pertanyaan selanjutnya kepada Mas Wens Selau Hujaputra ini. Oke, kira-kira seperti itu ya yang Mas Wens sudah rasakan selama berada di sini ya. Oke. Sekarang saya bertanya lagi Mas Wens, kira-kira hal apa lagi yang Mas Wens rasakan langsung ketika bersama atau mendampingi tim dokter dalam melakukan sebuah penanganan, artinya melakukan pembedahan terhadap sepeda motor, baik itu bagian luarnya maupun di bagian bongkar mesinnya. Kira-kira apa saja yang Mas rasakan ketika pada saat itu? Coba diceritakan. Yang saya rasakan para teman saya, mereka membantu saya cara membongkar mesin dan mereka membantu saya untuk mengenal alat-alat. Contohnya kiprok, busi, dan lahir. Oke teman-teman, ketika Mas Wens Selau Hujaputra ini bersama dengan tim yang ada di sebelah motor ini, mereka juga beliau merasakan juga bahwa sesungguhnya teman-teman yang ada di sebelah motor ini ketika melakukan penanganan sebuah kasus atau apakah itu membongkar mesin atau memperbaiki motor, maka teman-temannya selalu mengarahkan kepada beliau ini untuk bisa mengenal alat-alat apa saja yang dibongkar oleh tim dokter itu. Seperti itu Mas Wens ya? Oke. Oke, nah itu adalah hal-hal memang yang positif ya, yang untuk Mas Wens sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mas Wens, kemudian hal-hal apa saja yang Mas Wens tidak suka selama mendampingi beliau mereka-mereka ini atau tim-tim dokter ini? Kira-kira coba diceritakan. Yang saya tidak suka pada saat bekerja adalah mereka keras sama saya. Seperti apa kira-kira? Seperti cara menyuruh dan cara menyuruh apa? menyuruh ambil kunci Kunci, dan ambil alat terus apa lagi? dan cara maki saya. Seperti apa makinya? Coba dikasih tahu kepada dia. Hai ganteng atau apa? Ganteng? Ya panggil Iya, ganteng ya? iya. Oke. Oke, seperti itu
seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa hal-hal yang kadang yang dia tidak senang selama berada di sebelah motor ini antara lain teman-temannya ini suka usil juga terhadap Mas Wen. Katakanlah seperti apa Mas Wen? Katakanlah yang lain lagi. Kira-kira apa lagi yang mereka lakukan selain daripada keras terhadap Mas Wen untuk menyuruh mengambil kunci dan sebagainya? Kira-kira apa lagi? Adakah main garuk-garuk atau apalah? Mereka memainkan garuk kepada saya pada saat saya bekerja. Apanya garut pantatnya atau apa? Tidak. Kamu terus terang karena pendukung setia kita ingin tahu bagaimana. Ya, kamu ceritakan. Apa main garuk ketika kamu jongkok, main garuk pantat atau apa? Kamu ceritakan atau garuk ketiak atau bagaimana? Coba kamu ceritakan. Apa yang mereka garuk? Coba diceritakan. Kamu ceritakan. Yang saya tidak suka pada saat saya bekerja, Main garuk apa? mereka main garuk. Garuk apa? Pantat kah atau apakah? Mereka garuk pinggang saya pada saat jongkok. Oh, pesan jongkok. Oh, bikin gel. Berarti bikin geli ya? Iya. Siapa yang bergaruk? Nah, berarti bikin geli kamu pada saat jongkok ya? Mereka main garuk-garuk ketiak ataupun pinggang ya? Oke, itu antara lain sikap usil ataupun hal-hal yang beliau tidak suka, artinya perlakuan daripada teman-teman yang ada di sebelah motor. Oke. Kira-kira siapa saja yang melakukan hal seperti itu? Tolong disampaikan kepada saya. Yang memainkan garuk saya adalah Ceritakan, tidak apa-apa. Cerita. Biar saya interogasinya orang. Kamu cerita. Baik. Tadi kan ada yang keras menyuruh, kemudian ada yang garuk juga. Oke, saya masuk ke pada yang keras menyuruh itu siapa? Kata mungkin dia gatal. Coba kamu sebutkan siapa itu yang keras menyuruh. Kamu tidak suka. Sebutkan saja. yang memainkan garuk saya adalah Siapa Mas Ben? Kamu kabar saja. Kan kamu tahu kan namanya teman itu. Mas Dandi. Mas Dandi. Ya. Kemudian siapa lagi yang keras itu tadi siapa? Siapa yang keras? Yang itu yang garuk. Yang kerasnya siapa yang keras? Suruh ambil kunci atau ambil alat. Kira-kira siapa yang keras? Coba kamu ceritakan. Mas siapa? Yang kerasnya adalah Mas Beni. Oh, berarti itu ya yang suka usil sering garu-garu itu ya berarti Mas Dandi ya. Kemudian suka keras menyuruh kamu itu berarti Mas Beni ya. Oke teman-teman, itu antara lain teman-teman yang ada di sebelah motor yang sering usil dengan beliau. Tentunya dalam hal ini mungkin candaan-candaan supaya mereka ini lebih akrab lah, kira-kira seperti itu ya Mas Ben ya. Tidak ada maksud lain ya. Mungkin supaya dia gatal apa yang digaruk. atau kamu sendiri yang suruh mereka. Atau bagaimana? Suruh garuk gitu. Kamu sendiri atau bagaimana? Tidak, bukan saya sendiri. Oh, mereka sendirinya yang Iya. buat begitu. Iya. Oke. Artinya atas inisiatif mereka sendiri ya, bukan tanpa diminta oleh kamu atau disuruh oleh kamu. Oke, baik sudah. Oke, seperti itu. Hal-hal yang memang kadang teman-temannya nih sering usil dengan Mas Wen. Kemudian hal-hal apa lagi yang mungkin selama berada di sini di Sabila Motor ini Mas Wen, katakanlah kaitan dengan pelayanan kami dalam hal ini Sabila Motor yang sudah pernah dirasakan oleh Mas Wen langsung, kira-kira coba diceritakan apa sih? Yang saya rasakan di Sabila Motor ini adalah contohnya mereka memberi makanan siang kepada saya berupa uang sebanyak 15.000 dalam setiap hari ya? dalam setiap hari. Kamu uang itu kamu kemana kan? Kamu pergi kemana? Uang itu saya pergi ke warung, pergi makan. Pergi ke warung, pergi Iya. makan Iya. dengan uang itu. Iya. Kemudian oke.
tadi beliau sudah menjelaskan bahwa antara lain bentuk pelayanan Sabila Motor dalam hal ini kaitan dengan konsumsi beliau. Sabila Motor memberi jatah makan siang ya dalam setiap hari kerja ya, dengan berupa uang 15.000 ya. Uang 15.000, kamu pergi ke warung untuk makan. Kira-kira kamu kenyang nggak dengan makan 15.000? Coba cerita. Yang saya rasakan pada makanan siang hari adalah Kamu senang atau kenyang dengan makan itu atau bagaimana? Coba kamu cerita Mas. makanan itu adalah setelah saya makan saya kenyang. Beliau sudah menjawab langsung tadi dengan makan ukuran 15 porsi 15.000 itu beliau kenyang. Oke. Kemudian hal-hal apa lagi yang selain daripada itu Mas Ben? Tolong ceritakan. Selain itu yang saya rasakan adalah minum kopi. Minum kopi. Kopi siang. Ya, kopi siang. Kopi apa itu yang diminum? Kopi to. Kopi susu kah atau kopi hitam kah atau kopi hitam manis atau kopi apa? Coba dijelaskan. Kopi hitam manis. Kopi hitam manis. Ya. Berarti campur apa saja yang ada dalam kopi? Campur kopi, gula dan kemudian susu. susu apa ini? Susu kambing, susu lembu, susu apa? Tolong dijelaskan. Susu apa? Tolong dijelaskan kepada netizen itu. Jangan susu yang lain ini yang masuk. Susu apa kira-kira? Susu yang campur. Coba dijelaskan. Susu kuda kah? Susu kambing kah? Susu Indomie. Susu Indomie. Iya. Susu Indomie. Ya. Bukan susu hewan Ya, langsung. tidak. Berarti bukan susu yang lain lah, berarti susu Indomie ya. Oke, itu teman-teman. Jadi dia ini dikasih jatah selain nasi tadi, jatah kopi siang juga, kopi, gula, campur susu Indomie. Oke. Nah, itu teman-teman. Kemudian selain daripada itu Mas Wen, apa lagi setelah itu? Selanjutnya setelah itu pada saat saya pulang bekerja, setelah saya pulang kerja pada setiap hari, mereka memberikan uang kepada saya sebanyak 20.000 Untuk uang apa itu? untuk uang transportasi. Oke, nah, selain daripada itu, Sabila Motor juga memberikan perhatian juga, artinya setiap mau pulang kerja mau tutup bengkel, Sabila Motor memberikan juga sekedar uang transport ya, sejumlah 20.000. Oke. Oke Mas Men, itu kaitan dengan sekedar ya, sekedar yang Sabila Motor bisa lakukan terhadap Mas Wen dalam rangka menunjang gizi ataupun kondisi Mas Wen selama membantu tim atau mendampingi tim dalam rangka untuk mengenal alat dan bisa melakukan sendiri. Kemudian juga dalam rangka tentunya sesuatu itu harus dibutuhkan juga asupan gizi yang memadai ya, walaupun belum sempurna ya, belum sempurna kira-kira Mas Wensa. Artinya saya juga di sini ingin memastikan juga bahwa lebih kurang 15 hari Mas Wen ke sini ini ke Sabila Motor ini ingin memastikan juga bahwa apa yang kami berikan terhadap Mas Wen seperti yang diceritakan tadi, apakah tepat sasaran atau bagaimananya. Nah, inilah teman-teman yang saya ingin gali lagi kepada Mas Wen ini.
tepat sasaran atau tidak, karena begitu. Kenapa saya harus perlu untuk memastikan ini juga? Karena kondisi beliau ini pada saat pertama dia bergabung ke Sabila Motor ini, sampai pada 15 hari lebih kurang dia berada di sini sampai pada saat ini, hampir saya tidak bisa membedakan bahwa kondisi fisik beliau ini ada penambahan atau asupan yang kita berikan sekedar tadi, hampir kami tidak bisa bedakan sebelum dan pasca dia berada di sini dengan sedikit fasilitas yang diberikan tadi. Oke. Untuk memastikan itu teman-teman, saya ingin konfirmasi langsung kepada beliau. Mas Wens, siap? Oke. Untuk konfirmasi kaitan dengan sekedar perhatian Sabila Motor dalam rangka menunjang dalam hal membantu pekerjaan dan sebagainya di Sabila Motor tadi. Kira-kira Mas Wen benar-benar makan atau tidak dengan uang yang diberikan itu? Pada saat saya pergi makan di warung, setelah saya sampai di warung, makanan itu sangat enak. Setelah di warung? Setelah saya di warung, makanan itu sangat enak. Iya. Dan saya benar-benar makan di warung. Benar-benar makan Iya. di warung? Iya. Bukan tidak makan di warung? Bukan. Makan ya? Makan. Iya. Oke, beliau sudah melakukan konfirmasi tadi. Artinya kaitan dengan pertanyaan saya, beliau benar makan di warung katanya. Setelah dia di warung, dia dia pesan nasi dan makan di warung dan dia rasakan enak katanya. Nah, seperti itu kira-kira gambaran beliau tadi. Oke. Mungkin dalam waktu 15 hari juga itu mungkin apa yang beliau makan atau beliau konsumsi, baik berupa nasi, lauk dan sebagainya, kemudian berupa minuman susu tadi, susu Indomil tadi, mungkin dalam jangka 15 hari itu mungkin belum reaksi seperti itu Mas Ben ya? Belum reaksi dalam arti peningkatan, artinya bobotnya Mas Ben sehingga ada dampaknya menimbulkan fisik yang begitu kuat dan badan yang begitu kekar seperti itu ya. Kira-kira Mas Ben belum ya? Iya, belum. Belum ya? Iya, belum. Kira-kira berapa lama itu baru bisa bereaksi dia? Kira-kira 1 bulan ya? Atau berapa? Kira-kira 1 bulan atau 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Oke, seperti itu. Kira-kira baru bereaksi dia berkunjung ke warung ini baru menimbulkan dampak secara fisik. Artinya lebih kurang membutuhkan waktu selama 1 bulan atau 1 bulan lebih menurut beliau. Nah, itulah teman-teman, maka kami Sabila Motor dalam hal ini tetap melakukan evaluasi atau menjalankan progres Sabila Motor kaitan dengan segala macam perkembangan beliau, kaitan dengan memahami pekerjaan, memahami alat selama dia berada di Sabila Motor ini, kemudian kaitan dengan pemantauan lain juga kaitan dengan perkembangan kondisi fisik beliau. Memang belum sempurna pelayanan ataupun servis yang kami lakukan di sini, tapi minimal apresiasi dari kami Sabila Motor, beliau bisa mempertanggungjawabkan itu. Tapi dia sudah mengklarifikasi dan memberikan penjelasan seperti yang beliau sampaikan tadi. Oke teman-teman, ini merupakan progres pertama yang dijalankan oleh Sabila Motor dalam 15 hari beliau berada di sini. Progres untuk memantau, melakukan evaluasi kaitan perkembangan Mas Wes Lauja Putra ini merupakan program wajib kita atau
program wajib kita di Sabila Motor untuk evaluasi awal beliau, kemudian ada juga nanti evaluasi kedua, ketiga dan seterusnya sampai beliau pergi meninggalkan Sabila Motor ini dan kembali ke sekolah SMK Negeri 2 Komodo. Kira-kira itu wawancara singkat kami dengan Mas Wes Laus J. Putra dalam rangka ingin memastikan evaluasi pertama ini bahwa beliau ini ada perkembangan seperti itu, perkembangan pemahamannya atau kemampuannya dalam mengikuti atau menjalankan praktek selama di Sabila Motor ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Ikuti terus video kami selanjutnya untuk part 2, 3 dan seterusnya. Terima kasih teman-teman, kalian telah mendukung Sabila Motor kaitan dengan evaluasi pertama 15 hari pertama Mas Wen berada di Sabila Motor. Kemudian ada juga nanti evaluasi kedua, itu 30 hari beliau berada di Sabila Motor. Oke, terima kasih Mas Wen atas kesiapannya untuk wawancara dengan Sabila Motor. Harapan Sabila Motor, Mas Wen tetap semangat, tetap mengikuti SOP yang ada di Sabila Motor, supaya apa yang menjadi harapan Mas Wen Laus J. Putra bisa terpenuhi dengan baik. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih teman-teman telah menonton, telah mensupport Sabila Motor dalam hal ini. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel kami dengan cara tonton, like, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, kami tunggu pada video part evaluasi berikutnya. Terima kasih.